Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan kepada sesuatu hal yang diinginkan pasti terukir di dalam hati setiap hamba terhadap Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat ucapan doa, segala bentuk ikhtiar dan harapan dipanjatkan supaya semua keinginan tersebut Allah kabulkan. Allah sangat senang ketika hambanya selalu memohon melalui ucapan doanya dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan sepenuh hati bahwa semua harapan dan keinginan yang dipanjatkan melalui doa tersebut insya Allah akan Allah kabulkan. Akan tetapi dengan sebuah catatan, apakah Allah kabulkan di dunia atau justru Allah kabulkan di akhirat. Terlepas dari itu, ada pula doa yang Allah tolak atau Allah tak kabulkan selama manusia tersebut hidup di dunia. Jika kita berdoa pasti akan merasa harap-harap cemas apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak oleh Allah. Manusia hanya bisa berdoa dan berharap, urusan terkabul atau tidaknya hanya Allah yang menentukan. Allah memerintahkan hambanya agar selalu berdoa dan meminta hanya kepadanya. Niscaya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Untuk ketentuan langsung atau ditangguhkan itu Allah yang tahu. Tetapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada 3 golongan manusia yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika golongan ini memanjatkan suatu doa dengan penuh harapan dan keikhlasan, Allah pasti akan selalu mengabulkannya. Lalu siapa saja golongan yang dimaksud tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil. Yang ketiga, doa orang yang didolimi atau teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Allah bertitah, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu, menolongmu meskipun tidak segera. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Berikut ketiga golongan tersebut yang Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa akan Allah mudahkan dan kabulkan segala doa dan harapan mereka. Dengan alasan apa orang ini doanya begitu mustajab? Salah satunya karena mereka sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa berpuasa. Lalu yang kedua, penguasa atau pemimpin yang adil. Saat ini mendapatkan penguasa atau pemimpin yang benar-benar adil sudah bisa dibandingkan antara 1:1000. Penguasa yang adil itu ibaratnya bayang-bayang Tuhan, karena adil merupakan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Adlu atau yang maha adil. Diceritakan dalam kisah riwayat masyhur bahwa suatu zaman saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau begitu terkenal sebagai pemimpin yang adil. Saat itu gubernur Mesir Amr bin As mengadu kepada sang khalifah tentang pacaklik panjang yang menimpa warga Mesir. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri itu telah mengering. Amir Mukminin kemudian memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Ia kemudian memberikan surat kepada Amr bin As untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Surat tersebut berisi doa sang khalifah yang isinya, wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau. Doa Umar bin Khattab begitu mustajab karena hingga kini Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang teraniaya atau terdolimi. Orang yang teraniaya atau terdolimi doanya sangat makbul. Oleh sebab itu sebaiknya kita berhati-hati jika menghadapi orang yang teraniaya atau kesusahan. Jika kita tidak dapat membantu mereka, maka sebaiknya tidak melakukan tindakan yang bisa melukai hatinya, merasa tersakiti, karena Allah telah menjamin doa mereka akan terkabul. Dalam hal ini memang Allah sebenarnya tidak menyukai doa yang buruk, apalagi ditunjukkan kepada orang lain. Tetapi ada kondisi di mana doa baik dan doa itu bersifat baik maupun buruk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan doanya orang-orang yang terdolimi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.